Puji Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus bersuka cita, surga bersuka cita sebab ada umat Tuhan yang memberikan dirinya dibaptis pada hari ini. Amin. Haleluya. Dan tentunya kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa seluruh hati kita, bukakan hati kita untuk penuh dalam hadirat Tuhan, penuh dengan urapan-Nya, penuh dengan kuasa-Nya. Haleluya Tuhan. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami, mengalir memenuhkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
kami rasakan kehadiran-Mu atas setiap kami di tempat ini Bapa. Engkau nyata hadir bagi kami. Sebab Tuhan, kami semua umat-Mu Tuhan, khususnya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyerahkan hidupnya, memberi dirinya untuk dibaptis pada hari ini. Biarlah Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, yang sungguh nyata Engkau nyatakan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, kami percaya tanda-tanda ajaib mujizat-Mu Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan, keadaan mereka tidak pernah sama lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, kiranya Bapa berkati tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkawal berkemah sekeliling tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, syukur bagimu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan, iblis, penipu, segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus, pengganggu, pengacau, tinggalkan setiap kami di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Semuanya kita yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berikan salam khususnya pada anak-anak Tuhan yang akan dibaptis pada hari ini. Katakan, mari berikan hidupmu untuk dibaptiskan oleh Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita yang akan membebaskan seluruh kehidupan kita, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, segala kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan, amin. Keselamatan dan kuasa
anak domba. Amin. Amin. Hidup kita dibebaskan, hidup kita diselamatkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pada hari ini. Terima kuasa daripada Tuhan. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menyembuhkan. Amin. Kuasa yang memulihkan seluruh hidup kita. Biarlah roh kami dibebaskan Tuhan oleh kuasa yang dari tempat maha tinggi. Yuk sama-sama kita nyanyikan, kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kan memulihkan hati manusia, kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya yang memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Katakan pada kanan kirimu, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya hati manusia, kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Terima kuasa Tuhan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Bebas, bebas. Amin. Roh Kudus membebaskan seluruh hidup kami. Bebas dari haleluya, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Semuanya nyatakan,
kasih Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna Bapa, yang memulihkan, membebaskan seluruh hidup kami. Dan kami sembah Engkau Yesus, sebab Engkau Tuhan yang maha mulia, Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang layak untuk ditinggikan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
semuanya dalam hidup mereka karena mereka percaya kepada firman-Mu. Karena mereka mengakui kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Dengan jalan memberi diri mereka dibaptis. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi setiap umat-Mu yang pada hari ini dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah manusia-manusia lama ditenggelamkan, dikuburkan. Dan biarlah mereka hidup dalam kemuliaan dan kehendak Bapa, mengenakan Kristus dalam kehidupan mereka sebagai perlengkapan senjata terang. Dan hidup mereka pun berubah, tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi kejadian baru, menjadi ciptaan baru. Dalam nama Yesus. Cara-cara hidup yang lama pun sudah berlalu. Yang baru sudah datang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan mengerjakannya, kami rindu juga mendengarkan perkataan firman untuk menguatkan, meneguhkan hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu-waktu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Asri, berbahagia dan diberkati. Saya pikir ini ibadah baptisan air yang paling seru. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya kita masuk jam 10. Nah, saudara, kita harus tunggu-tunggu. Nah, tapi saya percaya kita semua pasti bersuka cita. Amin. Yuk kita buka, saudara yang dikasihi Alkitab kita, saudara. Ya, dari firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal yang ke-28. Nah, ini perintah Tuhan Yesus. Baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus. Kita akan baca ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Bisa membaca bersama-sama? Yuk kita baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Karena apa? Ada kuasa. Kuasa yang diberikan bagi gereja Tuhan untuk membawa Injil, kabar baik. Dan dengan kuasa itu orang-orang membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi, percaya kepada Yesus. Dan dikatakan saudara, ya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi tanda murid Yesus itu dibaptis. Dan baptisnya harus sama dengan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang lain. Alkitab memang mengatakan ada baptisan itu 3. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes sendiri menyaksikan, dia berkata begini, saudara, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang di belakangku, dikatakan, ia lebih berkuasa daripadaku. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata baptisan, saudara, ya tidak boleh disimpangkan, tidak boleh digantikan. Tetap kita mengacu kepada bahasa aslinya, saudara, girikanya baptizo, ya, saudara, yang 2 kata itu digabung, sebenarnya baptizo yang mengartikan ya membiarkan satu benda ditenggelamkan secara keseluruhan ke dalam air. Jadi mesti tenggelam, ya, saudara. Dan ini berbicara, saudara, tentang apa? Penguburan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, maka baptisan ini sebenarnya ini adalah kalau dikatakan dalam perjanjian lama ini perjanjian, kalau dulu dikatakan sunat. Tapi ini dikatakan menjadi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa dan mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, maka dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan jadikan semua bangsa muridku. Murid itu saudara sama seperti guru. Ya, Tuhan gak katakan jadikan mereka muridmu. Jadikan mereka muridku. Artinya semua orang harus saudaraku dibawa ke dalam keserupaan dengan Kristus. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, kita mengalami kegagalan saudaraku karena dosa dalam keserupaan kesegambaran dengan Allah. Ya, saudara, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Namun di dalam Kristus manusia menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan. Maka dikatakan dalam kitab Efesus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
Jadi kita penciptaan kembali kita itu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Nah, maka itu kalau penciptaan kembali kita dalam Kristus Yesus, maka tidak ada jalan lain, saudara. Kita harus serupa dengan Yesus. Haleluya. Ya, kemudian dikatakan, saudara dikasihi Tuhan, kalau dikatakan dalam kitab Roma, saudara pasal 6, saudara dikasihi Tuhan, ya, bahwa semua orang yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau kita dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dan kalau kita sama dengan kematiannya, kita juga sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Nah, jadi saudara, baptisan itu membawa kita ke dalam persamaan dengan Kristus. Ya, maka kalau kita sama dengan baptisannya, kita juga sama dengan penguburannya, sama juga dengan kematiannya, kemudian dikuburkan, sama juga dengan kebangkitannya. Haleluya. Jadi baptisan, saudara, nah hari Selasa yang lalu kan sudah diberikan kepada kita materinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya harap itu dibaca kembali, diulang lagi, supaya kita tahu makna daripada apa yang sudah kita lakukan ini nanti. Nah, jangan sampai kita nggak tahu apa artinya kita dibaptis. Nah, saudara, kita nggak tahu pula artinya kita dibaptis. Untuk apa kita dibaptis? Jangan sampai kita nggak tahu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita dibaptis, saudara, untuk menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus pun dibaptis, saudara dikasihi Tuhan. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Lalu kita dibaptis, saudara dikasihi Tuhan, di kolam baptis Roma 2 Malta. Saudara, kalau ada uang saudara kemarin, bisa kita rame-rame ke Holy Land, saudara, dan dibaptis di Sungai Yordan. Haleluya. Ini ke Kaliurang aja udah banyak yang tinggal, apalagi ke Holy Land. Iya, ke surga udah jelas, semua dunia harus tinggalkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jadi ya, kita bersiaplah, saudara dikasihi Tuhan, untuk melakukan firman ini yang mau dibaptis hari ini. Haleluya. Dan setiap saudara yang dibaptis harus punya kesaksian, apa perbedaan, apa perubahan sebelum setelah dibaptis. Jangan pula sama. Kalau ditanya gimana rasanya, sama aja, cuma dingin aja airnya karena di Kaliurang. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tadi saya ke atas, saudara, dia ketemu dengan rekan hamba Tuhan. Dia berkata, ada apa, acara apa, Sehan? Baptisan. Di sini baptisan, katanya. Dingin sekali loh, Pak, katanya. Dan saya katakan, tiap tahun kami, baptisan kami di sini, saya katakan. Wah, kalau kami, Pak, di Banyubili, soalnya sini selalu dingin, katanya. Nah, tapi saya katakan, saudara, biasa pun di sini baptisan, saya yang paling lama di air kan, karena dua ronde kan gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti yang mendampingi saya, misalnya ya yang Mbak Tuning, ya, saudara dikasihi Tuhan, Ibu Ishak atau Pak Ishak, nanti yang laki-laki sama Pak Yo biasanya kan. Nah, mereka kan satu rondenya mereka. Kalau saya kan sampai 2 ronde. Nah, saudara, kadang-kadang kalau dulu kan banyak-banyak dibaptis, ada yang 13, ada yang 12, saudara. Ya. Nah, saudara, ada pun 20. Nah, itu kan lama di air itu. Tapi saya nggak kram-kram kok kakinya. Kenapa soalnya, saudara? Rohnya menyala-nyala. Haleluya. Coba saudaraku dikasih membeku ya, saudara gak bisa nanti pulang dari Kaliurang udah begini. Karena kena dingin. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi kita harus tahu maknanya kita dibaptis ini. Haleluya. Yang terutama itu pertobatan. Amin. Karena dikatakan bertobatlah dan hendaklah kaum masing-masing memberi dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi pertobatan. Jadi baptisan ini baptisan pertobatan. Ya, saudara. Dan itu artinya kalau bertobat itu artinya apa, saudara? Kita menyelesaikan urusan dosa dengan Tuhan. Ya, jangan tambahi lagi dosa. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kalau dikatakan baptisan pertobatan, saudara, berarti kita melepaskan cara-cara hidup yang lama. Makanya saudara dikasih, setelah dibaptis, nanti sebelum dibaptis, yang mau dibaptis nanti fotoan dulu. Nah, setelah dibaptis nanti saudara fotoan lagi, lihat perubahannya. Kalau belum berubah, kita ulang baptisannya. Kalau masih misalnya, kalau lebih jeleknya kita setelah dibaptis, bahaya itu. Ya. Tapi biasa yang saya perhatikan, saudara, dan itu sudah banyak saudara dikasihi Tuhan bukti, setelah dibaptis itu orang berubah.
Karena apa saudara? Dosa-dosanya sudah ditenggelamkan. Manusia lama ditenggelamkan. Hidup dalam hidup yang baru. Jadi nanti setelah saudara baptisan, saudara ada orang-orang ingin mengajak saudara lagi kepada cara hidup yang lama. Katakan, aku bukan yang dulu lagi. Aku udah gak hidup di situ lagi. Kemarin aku tinggalkan itu di kolam baptis Rumah 2 Emalta. Ya, jadi jangan saudara katakan lagi, wah kembali lagi kepada cara yang dulu. Enggak. Harus saudara dikasih Tuhan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, ya kita dibaptis saudara dikasih Tuhan. Agar kita, yang jelas agar kita layak masuk surga. Ya, karena itu tujuan kita. Ya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Lalu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Gak bisa masuk sama sekali. Jadi maka saudara dikasih Tuhan harus dilahirkan. Untuk melihat dunia, kita harus dilahirkan di dunia. Untuk melihat kerajaan sorga, kita harus dilahirkan di kerajaan sorga. Maka saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata, apa yang lahir dari daging adalah daging. Kita ini lahir secara daging di dunia ini. Namun secara roh, untuk kehidupan sorga, kita bukan lahir dari daging, kita harus lahir dari roh. Bagaimana kita lahir dari roh, saudara? Mempercayai firman yang adalah roh. Percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, semua yang bersifat keyakinan itu sebenarnya roh. Ya, saudara. Jadi kalau saudara meyakini sesuatu itu sifatnya roh. Maka keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sifatnya roh. Maka saudara, ya, kita memiliki kepastian keselamatan, saudaraku. Ya, kerajaan sorga kita percaya, namun kita juga dibaptis. Dalam Markus pasal 6 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang yang tidak percaya memang gak mau dibaptis. Jadi syukurlah saudara mau hari ini, itu membuktikan saudara percaya. Haleluya. Yang gak mau dibaptis itu saudara belum percaya itu, makanya gak mau. Nah saudara gue dikasih Tuhan, kemarin kan ada beberapa orang juga yang ikut untuk belajar. Namun saudara katanya belum siap. Sebenarnya belum siap masuk surga. Sederhananya itu. Ya, kalau saudara gak mau makan, artinya saudara tidak siap untuk hidup, kan gitu kan. Nah siapnya untuk apa? Untuk mati. Nah saudara gue dikasih Tuhan gak siap untuk kenyang. Nah saudara gue dikasih Tuhan, kalau kita gak siap melakukan firman Tuhan, artinya itu sama juga, gak siap masuk kerajaan sorga. Ya, tapi orang tidak memahami sejauh itu. Tapi kalau dikatakan, berarti kau gak percaya, nanti dia marah. Ya bukti orang percaya, lakukan, taati. Orang percaya itu taat kepada yang dipercayainya. Haleluya. Maka kalau belum bisa ditaatinya baptisan ini, berarti dia belum percaya, sederhana. Nah, jadi artinya kalau belum percaya, belum siap untuk ke sorga. Ya syukur-syukurlah Yesus nggak datang besok, haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau datang besok saudara yang dikasihi Tuhan, ya berarti nggak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka masih berpikir, tahun depan aja, bulan depan aja, setelah lebih mantap. Saudara, seperti apa mantapnya lagi mau masuk surga itu? Ya, tinggal kita percaya. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, jadi untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian bagaimana kita dibaptis, saudara? Kita harus percaya. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita. Dan saudara gue dikasih Tuhan, baptisan juga saudara, ya menjadi salah satu jalan untuk kita bisa menerima karunia Roh Kudus. Nah, Rasul Petrus saudara gue dikasih Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang percaya, yang mendengarkan khotbahnya, ya, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus di loteng atas Yerusalem itu. Apakah yang perbuat saudara-saudara, kata mereka. Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Nah saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Siapa yang ingin ditolong Tuhan? Maka Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong kita. Roh Kudus diberikan saudara untuk menghibur kita. Siapa yang ingin dihibur? Maka Roh Kudus menghibur kita. Haleluya.
Saya pikir udah susah kita hari ini nonton TV kan. TV-nya harus digital, haleluya. Harus berurusan dengan internet, ya kan begitu kan. Nah, gak ada lagi TV hitam putih saudara. Nah saudara gue dikasih Tuhan, ya tapi sekarang orang bisa ketawa-ketawa sambil jalan saudara. Kenapa saudara gue dikasih Tuhan? Bisa dia lihat sesuatu di HP-nya, apanya saudara gue dikasih Tuhan. Tapi itu semua saudara penghiburan yang semu. Penghiburan yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan, datang dari Roh Kudus, haleluya. Karena kalau Roh Kudus menghibur kita, itu artinya kita udah dikenal di sorga, haleluya. Amin. Dan kalau Roh Kudus yang menghibur kita, itu sukacitanya yang datang itu bukan sukacita dunia, sukacita dari sorga. Haleluya. Amin. Nah kalau kita butuh pertolongan, ya Roh Kudus jawabannya. Kita butuh dipimpin, dibimbing, diajari. Saudara akan mengajarkan kita kepada hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita butuh Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita butuh penyertaan Tuhan, saudara. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepada seorang penolong yang lain. Saudaraku, yang akan menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan tinggal dalam kita, bukan tinggal di luar kita. Setelah kita penuh Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di gereja, tinggal di altar gereja, bukan. Roh Kudus tinggal di hidup kita. Roh Kudus tinggal di hati kita. Haleluya. Amin. Nah, saudara, Yesus itu saudara dikasih Tuhan, penuh Roh Kudus setelah dia dibaptis. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, saudara, ya setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air dikatakan. Lalu saudara dikasih Tuhan, ya terbukalah langit dan turunlah Roh Allah seperti burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, Yesus saudara dikasih Tuhan, anak Bapa di surga itu, dia dibaptiskan dan langit terbuka, terdengar suara yang berkata, saudaraku, inilah anakku yang kukasihi, ya kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Amin. Siapa ingin berkenan di hadapan Tuhan? Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya izinkan saudara melalui penggenapan firman Tuhan, langit terbuka di atas kita. Haleluya. Dan Roh Tuhan turun atas kita, memenuhi kita. Kami hamba Tuhan hanya membaptiskan saudara dengan air. Tapi Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Amin. Dia bisa membaptiskan kita kapan saja. Tapi tentu dengan kerinduan kita. Kita rindu dengan Roh Kudus. Kita berdoa sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan datang memenuhi kita. Haleluya. Dia akan memenuhi kita. Dia akan memberikan kepada kita bahasa-bahasa yang lain. Haleluya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mari saudara hari ini saudara dikasihi Tuhan, kita genapkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Dan biar Roh Kudus memenuhkan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini dibaptis. Haleluya. Karena Tuhan berkata, bagi kamulah janji-janji itu. Dan bagi orang yang masih jauh sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Bagi siapa janji itu? Bagi kita yang percaya. Dan bagi saudara orang-orang yang mungkin masih jauh saudara. Saudara Tuhan akan dipanggil Tuhan, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ada dikatakan bagi kamulah janji-janji itu. Nah saudara dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan kita sudah melakukan firman ini, supaya saudara dikasihi Tuhan, rancangannya jadi bagi kita. Nah firman Tuhan berkata, saudara dikasihi Tuhan, dalam Lukas, ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, ya, ayat 29, saudara dikasihi Tuhan, menggenapkan seluruh kehendak Allah, mengakui kebenaran Allah. Nah saudara, jadi kebenaran Allah digenapkan. Haleluya. Allah digenapkan dalam hidup kita. Lukas pasal yang ke-7 ayat 29. Kita baca 1-2 ya. Seluruh orang banyak yang mendengarkan perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mengakui kebenaran Allah. Jadi orang yang dibaptis mengakui kebenaran Allah. Saudara dikasihi Tuhan. Tapi orang kalau menolak dibaptis, saudara, itu di ayat 30-nya. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Menolak maksud Allah. Haleluya. Kalau dikatakan dalam Matius, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, saudara dikasihi Tuhan, menggenapkan, ya, seluruh kehendak Allah. Ya, yuk kita lihat sebentar saudara dikasihi Tuhan, dari Matius pasalnya yang
15 kita baca, 1, 2 ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Menggenapkan seluruh. Berarti dalam baptisan air itu saudara komplit itu. Haleluya. Jadi saudara nanti jangan hanya melihat air itu air biasa. Itu enggak air biasa lagi itu. Haleluya, karena sudah kita doakan dan Tuhan memakainya, saudara dikasih itu menjadi satu pertanda. Saudara dikasih pernyataan penggenapan kuasanya untuk setiap anak Tuhan yang dibaptis. Haleluya. Dikatakan biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Siapa yang patut menggenapkan kehendak Allah? Bagaimana caranya? Memberi diri dibaptis. Haleluya. Demikianlah sepatutnya. Jadi anak Tuhan itu sepatutnya menggenapkan kehendak Allah dalam hidup mereka. Jadi setiap saudara hari ini dibaptis, saudara menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup saudara. Ini bukan kehendak saudara dikasihi Tuhan Pendeta Junjungan Timbul Jaya Siaan. Ya, namanya aja mirip toko bangunan. Mirip PO Bis lagi kan, Timbul Jaya kan itu. Nah, saudara dikasihi bukan saudara. Ini kehendak Tuhan. Haleluya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini bukan kehendak manusia yang saudara genapkan, kehendak Allah. Haleluya. Amin. Jadi biarlah saudara melakukannya dengan sukacita. Nanti ketika dibaptis saudara, saudara boleh berdoa. Jangan diam-diam ya. Supaya kami tahu saudara masih hidup. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Amin. Ya, gak usah keras-keras kalau malu. Karena begini, waktu orang-orang datang ke sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes, ada kata-kata firman Tuhan mengatakan, mereka datang sambil mengaku dosa mereka. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan sambil mengaku dosa. Kira-kira dosa-dosa apa yang saudara lakukan, saudara? Jangan ada dosa yang gak diampuni. Amin. Haleluya. Jangan ada lagi dosa yang dipelihara. Nah, ini kenikmatan ini. Jangan diganggu ini privasi, ini dosa privasi ini. Jangan saudara. Semua diakuilah di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan kita setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi akui saja di hadapan Tuhan. Gak usah malu. Kalau saudara malu kedengaran ya pelan-pelan aja. Amin. Haleluya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya. Pasti saudara dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Jadi sambil mengaku. Jadi nanti saudara waktu mau dibaptis itu berdoa, teman. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Gak usah saudara hiraukan lagi dinginnya air itu. Gak usah saudara hiraukan lagi berapa lama saudara nanti tenggelamkan. Gak lama. Cuma cepat kok itu, langsung gitu. Ya, jangan saudara pikir, aduh, jangan-jangan sampai gak bernapas aku nanti. Nah, saudara, bukan begitu. Cepat itu nanti. Haleluya. Iya, saudara dikasihi Tuhan, mari kita lakukan firman ini. Amin. Tuhan berkati kita. Mari yang mau dibaptis kita maju ke depan, kita berdoa saudara. Nah, kuasa Tuhan bekerja bagi saudara yang mau dibaptis. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, menolongku,
Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Membaptiskan mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan langit di atas mereka terbuka. Aku berkata kepada setiap umatmu ini, inilah anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan. Kau berkenan kepada umatmu ini Tuhan. Mereka akan hidup di bawah langit yang terbuka. Di mana anugerah dan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan ke atas mereka. Dan turunlah Roh Kudus ke atas mereka di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mempersiapkan baptisan air. Berkati kolamnya akan kami pakai. Sucikan kudus oleh kuasa-Mu Tuhan. Adat-Mu ada di sana Tuhan. Urapan-Mu ada di sana Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Baik Tuhan Yesus yang di dalam kolam, yang berdoa di pinggir kolam. Bahkan juga Tuhan yang melayani untuk membawa Tuhan ke kolam ke kamar ganti dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua kami laksanakan dengan pertolongan kesanggupan daripada Roh Kudus. Kami tolak usir patahkan segala kuasa Tuhan. Kau tidak berkuasa dalam nama Yesus. Tidak boleh mengganggu air kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukannya. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Terus berkati, silakan duduk kita. Kau berikan anak yang tunggal di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim pengadilan, tapi pengamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, mendekat pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang
cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya sepertinya sudah masuk, baik yang sudah dibaptis, masih ada beberapa yang di luar. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur buat baptisan yang sudah dilaksanakan, dan mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Yesus kami mendengarkan perkataan firman-Mu. Amin. Biar Roh Kudus melalui perkataan firman ini bekerja bagi setiap kami, spesial bagi anak Tuhan yang dibaptis pada hari ini. Dalam Amin. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat untuk anak-anak Tuhan yang dibaptis. Saudara udah menjadi sah terbilang dalam jumlah bilangan orang-orang percaya. Kita berikan tepuk Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saudara sudah termasuk, sudah sah itu. Ya, saudara setelah saudara dibaptis itu sah itu. Jadi saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ya, maka saudara boleh kasih Tuhan, saudara sudah menggenapkan baptisan air. Dan dikatakan dalam firman Tuhan Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya bacakan mulai 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi pada masa itu saudara, murid itu sedikit. Memang banyak yang menyebut dirinya saudara pengikut Yesus. Maka waktu itu Yesus memberi makan orang 5.000 orang, 4.000 orang, saudara. Namun saudara dikasihi Tuhan, yang memberi diri baptis itu dan yang mengatakan bertobat itu saudara, inilah kira-kira jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Dan hari ini pun saudara, walaupun misalnya 4 orang, 1 orang pun malaikat surga itu bersuka cita. Ada sukacita yang besar di surga. Haleluya. Nah saudara dikasihi Tuhan, jadi dikatakan ya, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi jumlah bilangan orang percaya yang menyerahkan diri dibaptis itu bertambah. Dan hari ini saudara menambahi jumlahnya. Haleluya. Nah ada jumlah nanti yang akan ditepati, ada digenapi. Nah saudara, memang Alkitab hanya menuliskan saudara dari suku-suku Israel yang dimeteraikan dengan jumlah dari dikasihi Tuhan ya 1.000, 12.000, 12.000 dari setiap suku yang dimeteraikan ya. Namun saya percaya saudara dikasihi, karena Alkitab juga menuliskan ya. Kemudian aku melihat jumlah bilangan orang-orang yang tidak terhitung banyaknya, dikatakan di hadapan tahta anak domba itu, dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Memang saudara, kepada Yohanes Pembaptis jumlah mereka itu enggak diberitahukan, tapi dikatakan saudara dikasihi jumlah bilangan besar. Saya percaya kita termasuk di situ. Amin. Di jumlah bilangan yang besar itu yang percaya kepada Yesus. Nah saudara dikasihi Tuhan ya, jumlah itu saya percaya itu sudah ditetapkan. Amin. Karena Tuhan mengenal siapa menjadi miliknya, siapa yang tidak menjadi miliknya. Maka saudara dikasihi Tuhan, dari kondisi apapun kita dipanggil Tuhan, karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadikan kita menjadi miliknya. Karena suatu hari nanti datang, ketika ia datang, ia menjemput yang menjadi miliknya. Haleluya. Jadi yang bukan miliknya, saudara nggak dijemputnya, yang menjadi miliknya. Maka kita pastikan kita menjadi milik Tuhan. Dan salah satu yang telah membuat kita sah menjadi miliknya adalah baptisan. Haleluya. Kemudian dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ya, mari kita bertekun dalam pengajaran firman. Amin. Karena pengajaran firman itu saudara menguduskan kita, menyucikan kita, membersihkan kita. Darah Yesus menyucikan dosa. Tapi perilaku kita, sikap kita, karakter kita itu akan dibentuk oleh pengajaran firman. Maka saudara dikasihi Tuhan, bertekunlah kita dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan saudara dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain, di kelompok-kelompok sel saudara, masuklah saudara di kelompok-kelompok sel. Ya, ada ibadah sejenis, ada pemuda-pemuda remaja, di pemuda-pemuda remaja, ibadah keluarga, nanti saudara Pak Suroto ikut ibadah keluarga. Udah ikut kan? Haleluya. Nah saudara dikasihi Tuhan, untuk apa? Persekutuan ini penting. Membangun persekutuan roh sesama anak-anak Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita nggak membangun persekutuan
Dengan siapa kita bersekutu? Nah, kita bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu juga dengan anak-anak Tuhan yang lain. Karena Tuhan mengajari kita mengasihi, bukan hanya mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Itu artinya juga kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan juga dengan sesama anak-anak Tuhan yang lain. Haleluya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertekun melakukan ini. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini kita terima dengan sukacita, agar firman ini menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, genaplah kami. Tuhan menggenapi jumlah bilangan orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman, agar kami bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam perkara rohani. Dan kami juga bertekun dalam persekutuan dengan Engkau, persekutuan dan sama anak-anak Tuhan, agar kami semua terbangun dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Pada hari ini juga kami akan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Melalui Tuhan perjamuan kudus yang akan keterima, kami akan makan dari tubuh-Mu dan minum dari darah-Mu Tuhan. Biar Roh bekerja atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Berkatilah roti dan anggur yang sebentar akan kami terima. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskannya di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Berkati hamba-Mu melayani, berkati juga Tuhan Yesus setiap umat-Mu yang menerima tubuh dan darah-Mu. Biar Engkau melepas semua anugerah kasih karunia, kuasa, mujizat, pertolongan yang ada dalam tubuh dan darah-Mu, turun memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan puji Tuhan. Salibnya selamanya mulia.
anugerah kasih karunia yang ada dalam tubuh dan darah-Mu. Amin. Biarlah kami membawa kematian Kristus dalam kehidupan kami. Amin. Mati terhadap dosa, Amin. mati terhadap segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia ini. Dan biarlah kami hidup untuk kehendak Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, Amin. darahku benar-benar minuman. Amin. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, ia akan hidup oleh aku. Amin. Hiduplah kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Hiduplah roh, jiwa dan tubuh kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Hiduplah iman dan pengharapan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Hiduplah semua masa depan dan cita-cita kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Hiduplah pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Hiduplah keluarga dan rumah tangga kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Hiduplah semua usaha dan pekerjaan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam tidak nama ada kematian pada kami, yang ada adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, Amin. darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, ia akan hidup oleh aku. Ia Amin. akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Dan biarlah kami Tuhan, semua yang makan dari tubuh dan darahmu mengalami kebangkitan, sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang Amin. mati. Demikianlah kami beroleh kebangkitan bersama dengan Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya. Apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Tuhan kita dan mari kita makan daripadanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur untuk tubuh Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Di dalam tubuhmu Engkau menanggung semua dosa, semua kesalahan, semua kejahatan kami, semua kutuk kami. Dan di dalam tubuhmu Engkau Tuhan melepaskan semua kami dari kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami sehat, semua kami kuat. Kami menjadi satu tubuh dengan Kristus, Amin. satu dengan kebangkitannya, satu dengan kematiannya. Dalam nama Yesus semua kami sehat, kuat, semua kami panjang umur. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam Dalam nama nama Yesus tidak ada kematian pada kami. Yang Amin. ada adalah kehidupan Amin. dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Haleluya. Mari kita angkat cawan perjanjian darah Tuhan kita lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat dan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima darah Tuhan kita dan mari kita minum daripadanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur untuk darahnya. Terima kasih Tuhan untuk darahmu, darah yang suci, darah yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bernoda, darah yang sudah dikorbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup di dalam perlindunganmu, pemeliharaanmu dalam Amin. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dengarkanlah umat Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita hidupi dalam setiap kali kita menerima tubuh dan darahnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi mari kita menjadi saksi Tuhan. Beritakanlah karya salib Kristus. Beritakanlah berita keselamatan agar jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu Amin. yang sudah kami terima pada hari ini. Kami sungguh percaya berkat-berkat, kuasa yang ada dalam tubuh dan darahmu, mujizat yang ada dalam tubuh dan darahmu, pemeliharaan, perlindungan Amin. yang ada dalam tubuh dan darahmu sudah turun ke atas kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, haleluya semuanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita sangat bersyukur ya, karena anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menggenapkan firman Tuhan, memberi diri mereka dibaptis. Tentu berkat-berkat daripada baptisan air tersebut sudah menjadi milik Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita yang terbaik ya, haleluya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mari dengan segera pelayan persembahan. Kita
kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu Amin. Bapa yang baik. Sebab hari ini Tuhan Yesus bagian daripada umat-Mu menggenapkan firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Karena mereka percaya, mereka tunduk kepada otoritas firman Tuhan, memberi Amin. diri mereka dibaptis. Kami bersyukur Tuhan Yesus mereka sudah menerima berkat daripada baptisan air tersebut. Amin. Dan Amin. mereka akan setia terus mengikuti Engkau sampai kepada kesudahannya. Amin. Untuk itu Tuhan kami bersyukur membawa persembahan kami yang terbaik dan juga dengan penuh sukacita di dalam Dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tentu Tuhan memberkati kami Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dialah Yesus Tuhan satu-satunya sumber dari segalanya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidup kita tidak akan pernah sama. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada untuk seluruh pelayanan ibadah baptisan air ini. Amin. Dari awal hingga pada saatnya kami akan mengakhiri. Amin. Terima kasih semua anugerah kasih karunia pertolongan Tuhan dalam seluruh pelayanan ini yang sudah kami lakukan dan Amin. kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang sudah hadir, memberkati, mendoakan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang Amin. sudah ambil bagian dalam seluruh pelayanan ini. Amin. Tuhan memberkati di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Saudara, kami akan akhiri, maka nanti Tuhan para pemuda remaja akan melanjutkan ibadah muda-mudi remaja di tempat Amin. ini. Tuhan berkati pada mereka berkemenangan dengan luar Amin. biasa. Amin. Roh Tuhan bekerja dengan Amin. dasar dan limpah di Haleluya. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, Amin. kami akhiri ibadah baptisan air kami ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Juga nanti Tuhan kalau sebentar Tuhan setelah kami mengakhiri ini, kami akan masuk dalam perjamuan kasih. Amin. Tuhan berkati siap makanan minum sudah Amin. dipersiapkan. Amin. Tuhan berkati dan mensucikan, kuduskan kuasa Amin. firman Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang sudah menyediakannya, diberkati dengan berlipat Amin. kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bang. Kalau nanti kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan ada menyertai, memberkati, menolong kami. Amin. Hingga kami tiba dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Kami usirkan segala pekerjaan iblis, kuasa, Dalam kegelapan, nama penyakit, Yesus. kelemahan. Tidak berkuasa kau pergi, kau dalam segala kecelakaan, kau tidak berkuasa. Pergi kau Dalam dalam nama nama Yesus. Demi nama Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah
Selamat bagi semua yang sudah dibaptis. Tuhan Yesus memberkati.